Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke, video ini adalah video lanjutan dari pembahasan soal KSM Fisika MA tahun 2022. Dan ini merupakan video bagian yang ketiga ya. Jadi bagian pertama dan kedua kita sudah menyelesaikan sampai dengan nomor 5. Di bagian ketiga ini kita akan mulai dari pembahasan untuk nomor 6. Oke, kita lihat soalnya. Berikut ini adalah salah satu ayat dalam Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun ya. Jadi ini adalah salah satu penggalan ayat dan ini kebetulan ditanyakan juga di soal nanti. Jadi kita bisa melihat sebenarnya menjawab ini dengan ayat itu aja udah bisa ya. Tapi kita baca dulu. Terjemahannya adalah, dan mereka meminta kepada Muhammad agar azab itu disegerakan padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Berdasarkan ayat tersebut, jika peristiwa ini terjadi dalam waktu setengah hari di sisi Allah, maka nilai kecepatan sistem manusia yang paling sesuai adalah titik-titik. Ya, meskipun di sini kita bisa menjawab ya dengan mengacu pada ayat ini. Jadi ayat yang dimaksud di soal ini adalah Quran surah Al-Hajj ya, ayat 47. Jadi jawabannya udah pasti yang A kan. Tetapi kita akan melihat komponen atau faktor fisika apa yang bisa kita pakai untuk menganalisis soal ini. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau yang betul sudah Quran surat Al-Hajj ayat 47 ya, ini memang ayat tersebut, dan yang ini pasti salah. Al-Ghafir salah dan Al-Buruj ini jelas salah ya, karena Al-Buruj itu cuma ada 22 ayat, di sini dibilang ayat 47 jelas salah ya. Oke, jadi kalau surahnya sudah betul, maka kita sudah tahu jawabannya pasti A. Sekarang dari mana kita mendapatkan angka 0,99C? Nah, kita akan pelajari di soal ini ya. Jadi salah satu pendekatan yang paling sesuai ya menurut saya adalah pendekatan tentang relativitas waktu ya. Jadi relativitas waktu, atau lebih tepatnya di sini adalah tentang namanya time dilation atau dilatasi waktu. Dilatasi waktu. Nah, apa itu dilatasi waktu? Dilatasi waktu itu adalah fenomena atau peristiwa yang terjadi kalau suatu benda bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ordernya adalah mendekati order kecepatan cahaya, yaitu C. Ingat, kecepatan cahaya atau C itu adalah dalam ruang vakum itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second ya. Jadi kalau ada benda yang kecepatan ordernya itu 10 pangkat 8, misalkan 2 kali 10 pangkat 8 atau 1 kali 10 pangkat 8 gitu, maka benda tersebut akan mengalami salah satu konsekuensi dari relativitas khusus Einstein ya, yang ditemukan oleh Albert Einstein, yaitu dilatasi atau dilasi waktu. Nah, mungkin kita akan ganti halaman dulu untuk menjelaskan tentang seperti apa dilasi waktu itu. Oke, kita akan menggunakan halaman yang masih kosong ini ya untuk penjelasan tentang dilasi atau dilatasi waktu. Nah, saya berikan ilustrasi dilatasi waktu itu seperti ini ya. Jadi misalkan ada suatu planet ya, misalkan di sini adalah planet Bumi, kemudian dari planet ini ada orang yang terbang ke galaksi tertentu ya, atau ke planet lain yang sangat jauh, misalkan dengan menggunakan roket atau dengan menggunakan pesawat ini. Dan dia terbang dengan kecepatan, misalkan ordernya dengan kecepatan cahaya, misalkan 0,8C gini ya. 0,8C, dia meninggalkan orang yang ada di bumi, maka waktu yang dirasakan oleh orang yang ada di pesawat ini itu berbeda dengan waktu yang dirasakan oleh orang yang ada di planet yang diam ini, misalkan planetnya adalah bumi. Nah, perbedaan waktu itu terjadi, memang nyata terjadi, dan kita bisa hitung perbedaan waktunya dengan menggunakan persamaan dilatasi ya. Kita tidak akan menurunkan persamaannya, kita akan pakai persamaannya seperti ini. Jadi T itu sama dengan T0 dibagi dengan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat ya. Mungkin untuk jenjang SMA materi tentang relativitas khusus ini akan dipelajari di kelas 12 ya, di tahun terakhir gitu. Nah, sekarang kita kasih penjelasan apa itu T. T itu adalah waktu yang dirasakan oleh orang yang bergerak. Nah, orang yang bergerak, sedangkan T0 itu adalah waktu yang dirasakan oleh pengamat yang diam ya. Jadi lebih tepatnya bukan orang tetapi referensi atau acuan atau kerangka acuan ya. Jadi ini kerangka acuan yang bergerak, kemudian yang T0 itu adalah kerangka acuan yang diam. Nah, sekarang kita berikan contoh seperti ini.
Misalkan tadi yang mau berangkat ini ya, dia ada 2 orang nih ya, ada 2 orang yang kembar. Nanti peristiwanya namanya twin paradox ya. Ada 2 orang yang kembar seperti ini. Nah, pada saat berangkat sama-sama usianya 20 tahun misalnya, usianya 20 tahun. Kemudian orang yang ada di pesawat ini merasa bahwa setelah dia pergi meninggalkan saudaranya ke planet yang jauh, ya pergi ke sana, kemudian dia kembali lagi ke planet bumi. Orang ini merasakan dia sudah bolak-balik ini merasakan waktu misalkan 10 tahun. Nah, sekarang berarti usianya orang ini sekarang karena dia pulang pergi itu 10 tahun, maka dia sekarang usianya 30 tahun kan? Karena pulang perginya 10 tahun. Nah, sekarang berapakah usia orang yang tetap tinggal di bumi? Nah, ini akan kita hitung ya dengan menggunakan persamaan ini. Nah, satu hal yang penting dari relativitas itu adalah gerak itu tidak ada yang mutlak ya. Gerak itu semuanya relatif, tergantung kerangka acuannya. Nah, kalau kita masukkan di persamaan ini, T itu kerangka bergerak siapa? Menurut orang yang ada di pesawat itu yang bergerak bukan dia, tetapi bumi bergerak menjauhinya dengan kecepatan 0,8 C ya. Karena orang ini diam di pesawat dan pesawatnya meninggalkan bumi, maka orang ini melihat buminya yang bergerak menjauhi dia, bukan dia yang bergerak menjauhi bumi. Seperti kita di mobil misalkan melihat pohon, kan kalau di mobil yang kita lihat adalah pohonnya yang bergerak mundur ya. Nah, ini sama. Jadi orang ini akan melihat bahwa bumi itu bergerak menjauhinya. Artinya saudaranya yang masih di bumi yang 20 tahun ini itu bergerak menjauhinya. Maka T di sini kerangka bergerak itu adalah kerangka yang dialami oleh saudaranya ini. Maka kita tulis T di sini ya. Sama dengan T0 itu waktu yang kerangka diam. Siapa yang mengamati? Yang mengamati orang ini. Berarti yang diam adalah orangnya. Maka dia akan merasakan waktu 10 tahun ya. Di sini 10 tahun. Atau kita tulis 10 aja ya. Dibagi dengan akar dari 1 minus V kuadrat. V-nya adalah kecepatannya orang tersebut 0,8 C. Dikuadratkan dibagi dengan C kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi T itu sama dengan 10 dibagi dengan akar dari 1 minus 0,64 karena dikuadratkan, ini C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya dicoret sama dengan 10 dibagi dengan akar 1 minus 0,64 ya. 1 minus 0,64 itu 0,36. Nah, 0,36 itu kalau diakar kan 0,6 ya. 10 dibagi 0,6 atau T-nya itu sama dengan 100 per 6. Nah, 100 per 6 itu kalau kita hitung, kita bulatkan aja, itu nilainya sekitar 16,67 ya. 16,66666 sekian atau kita bulatkan aja 16 tahun gitu. Maka orang yang ada di bumi itu merasa bahwa saudaranya sudah pergi meninggalkannya bukan lagi 10 tahun tetapi 16 tahun. Maka setelah dia pulang nanti usianya dia bukan lagi 30 tahun tetapi usia ini 36 tahun. Padahal pada saat berangkat usianya sama-sama 20 tahun ya. Dan ini peristiwa ini yang dikenal sebagai peristiwa twin paradox atau paradoks kembar ya. Nah, jadi kita bisa mengalami perbedaan waktu kalau kita bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan orang yang pergi ini akan lebih mudah saat dia kembali ke bumi seperti itu. Nah, sekarang kita akan analisis soal tadi itu dengan menggunakan pendekatan relativitas seperti ini. Nah, tadi kan di dalam ayat Quran surah Al-Hajj ayat 47 ya, kalau tidak salah itu kan 1 hari itu kan mendekati atau nilainya adalah 1000 tahun ya. 1 hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun. Nah, soal itu bilang setengah hari. Nah, kita anggap dia linear aja ya. Setengah hari itu berarti 500 tahun. Nah, kenapa ada perbedaan seperti ini? Kita bisa asumsikan dengan menggunakan relativitas waktu ya, karena yang di soal tersebut ada komponen kecepatan. Kecepatan sistem yang ada di manusia itu harus berapa? Nah, berarti kita bisa pakai persamaan T itu sama dengan T0, betul ya, T sama dengan T0 dibagi dengan akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Nah, pendekatannya sama. Jadi yang kita anggap T di sini adalah waktu yang orang yang ada di bumi. Jadi T-nya adalah 500 tahun, tetapi jawaban di soal tersebut harus diminta dalam hari. Jadi ini 500 tahun kita jadikan hari ya. Kita buat seperti ini, 500 anggap aja harinya bulat yaitu 365. Ini 365 hari ya. Kenapa? Karena waktu yang untuk bergeraknya itu dalam hari. Sama dengan, ini berarti setengah hari, ini 0,5 ya, 0,5 hari atau setengah hari.
dibagi akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi kita akan dapatkan, kita tukar tempat ya. Akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,5 dibagi dengan 365 dikali 500. Nah, seperti ini. Atau kalau kita buka akarnya jadi 1 minus V kuadrat per C kuadrat, kita kuadratkan, berarti di sini adalah 0,25 dibagi dengan 365 dikali 500. Atau kita pindah ruas, 1 minus 0,25 dibagi dengan 365 dikali dengan 500 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan ya teman-teman ya. Jadi apa pendekatannya? Coba kita lihat. Bagian yang ini 0,25 itu kan kecil sekali. 365 kali 500 itu besar ya. Kecil dibagi besar. Maka bagian yang ini itu mendekati 0 kan. Kalau kita hitung pasti 0,000 sangat banyak nolnya. Jadi ini kita tulis saja mendekati 0. Karena jawabannya sudah kita kunci tadi ya. Sudah jawaban A. Dari mana dapatnya aja kan yang kita perlu cari. Jadi ini adalah 1 minus mendekati 0. Jadi ini tinggal 1 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Nah, berarti kita dapat C kuadratnya sama dengan V kuadrat. Atau V-nya sama dengan akar dari C kuadrat, yaitu C ya. Jadi V-nya itu mendekati C. Ya, meskipun sekarang di perkembangan fisika yang sekarang itu belum bisa menemukan ada benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, jadi V-nya mendekati C. Maka kita cari di jawaban tadi. Nah, tadi kan jawabannya kan ini ya. Jadi V-nya mendekati C tadi sudah kita hitung. V-nya mendekati nilai C. Maka yang paling dekat kan ini. Mendekati 1C itu kan lebih dekat ke 0,99 ya. Seandainya pilihan yang ini tidak ada pun, kita bisa menjawab bahwa jawabannya pasti A ya. Karena nilai V-nya harus mendekati kecepatan cahaya. Atau di sini ditulis 0,99. Oke ya, jadi seperti itu untuk penjelasan soal nomor 6. Kita lanjutkan di soal nomor 7. Pada saat melakukan umroh, Siti, Fatimah, dan Sarah menginap di Hotel Raffles, Mekah Palace, Komplek Abraj Al-Bait, Masjidil Haram. Pada saat mereka berada di lift, diperoleh informasi seperti tabel berikut. Diketahui percepatan gravitasi adalah 9,8. Berdasarkan analisis pada data tersebut, kesimpulan yang paling tepat mengenai gerakan lift adalah titik-titik. Oke, jadi di sini ada dua berat ya. Yang pertama berat aslinya, yaitu pada saat mereka di luar lift seperti ini. Dan yang kedua adalah berat mereka pada saat dia di dalam lift ini ya. Nah, berkaitan dengan berat ini, kita perlu bahas satu konsep seperti ini. Misalkan kita punya lift ya. Kita ada lift sini, kemudian ada orang yang ada di dalam lift di sini. Misalkan kita buat orangnya seperti ini. Nah, maka pada orang ini akan bekerja gaya yang pertama adalah gaya berat, yaitu W, dan yang kedua adalah gaya normal, yaitu kita tulis N. Nah, berat orang yang terukur di dalam lift itu tidak lain adalah gaya normalnya. Jadi, berat yang ada di dalam lift itu adalah nilai dari gaya normalnya. Nah, di sini kita akan menghitung gaya normal lift, orang yang berada pada lift yang bergerak ke atas maupun ke bawah dengan percepatan tertentu ya. Dengan percepatan A misalkan. Jadi misalkan yang pertama kita buat liftnya bergerak ke atas dengan percepatan A. Maka berapakah gaya normalnya? Jadi kita buat sigma F itu sama dengan M kali A. Nah, yang ke atas berarti N. Kenapa harus N minus W ya? Ini N minus W karena kita mengacu gerak liftnya ke atas. Jadi N minus W sama dengan MA. Jadi N-nya itu sama dengan MA ditambah dengan W. Gaya normalnya itu lebih besar daripada gaya beratnya asli ya. W itu gaya berat yang asli, gaya berat yang dimiliki oleh orang tersebut. Maka kalau liftnya bergerak ke atas, gaya normalnya itu harus lebih besar daripada berat aslinya pada saat dia di luar lift. Nah, sekarang kita lihat kalau di kasus ini berat di luar lift itu kan W. Berat di dalam lift itu kan gaya normal. Semuanya menyatakan gaya normalnya lebih besar semua kan. Ini kan lebih besar. Ini juga lebih besar, ini juga lebih kebalik ya. Ini lebih besar, ini lebih besar, ini lebih besar. Gaya normalnya lebih besar daripada W. Berarti ini jelas liftnya sedang bergerak ke atas. Berarti yang ini salah pasti. Ya, kalau dia bilang liftnya bergerak ke bawah, itu jelas salah. Yang kita pakai adalah lift yang bergerak ke atas. Nah, sekarang kita lihat
Kalau seandainya ke bawah itu apa yang terjadi? Gaya normalnya kurang dari W ya. Kalau ke bawah kita hitung sekalian, misalkan liftnya bergerak ke bawah dengan percepatan A gitu. Nih yang ke bawah saya pakai warna yang biru ya. Jadi sigma F-nya itu seperti apa? Sigma F-nya sama M kali A, tetapi di sini karena geraknya ke bawah, berarti di sini W minus N ya. W minus N sama dengan M kali A, atau W minus MA sama dengan N, tukar tempat ya. Maka di sini gaya normalnya itu pasti lebih kecil. Kenapa? Karena di sini beratnya dikurangi dengan MA ya. Ini yang untuk lift yang bergerak ke bawah dengan percepatan A, yang atas adalah lift yang bergerak ke atas dengan percepatan A. Jadi tinggal kita sesuaikan aja. Untuk kasus ini kita akan menggunakan yang lift bergerak ke atas ini dengan percepatan A yang ada di sini. Nah, sekarang kita hitung percepatannya berapa kalinya gravitasi ya. Kita tinggal hitung dengan menggunakan persamaan yang sudah kita peroleh. Jadi kita bisa pilih datanya salah satu aja ya. Kita pilih yang paling mudah yang tidak ada desimalnya. Kita pilih data untuk city. Jadi N itu adalah berat di dalam lift 980 sama dengan M dikali A ya. Masanya berapa masanya? Masanya berarti adalah W itu kan sama dengan M kali G kan. M dikali gravitasi. Berarti M itu sama dengan beratnya dibagi dengan gravitasi. Beratnya Siti adalah 784 dibagi dengan gravitasinya 9,8 ya. Kita tulis dulu aja di sini. 784 dibagi dengan G dulu ya, dibagi dengan gravitasi, kemudian ditambah dengan W. W-nya sendiri adalah 784 ya. Jadi di sini adalah M, di sini adalah W. Oh, ini masih kurang A ya. Kita tambahkan di sini, ini kan masih M, kemudian kita kalikan dengan A. Nah, kita akan mencari A-nya berapa. Oke, sekarang kita hitung ini dulu, 980 kita kurangkan dengan 784. Kita pindah di sebelah kanannya ya, saya kasih panah supaya space-nya cukup. 980 dikurang dengan 784 ini, pindah ke kiri. Maka hasilnya adalah 196 ya. 196 sama dengan 784 dikali A dibagi dengan gravitasi. Nah, gravitasinya nggak perlu kita ganti ya, karena ini jawabannya dalam berapa kali gravitasinya. Nah, berarti kita punya 196 dibagi dengan 784, 196 dibagi dengan, atau kita kalikan dulu boleh supaya urut ya. Jadi 196G sama dengan 784A. Berarti kita dapat A-nya adalah 196 dibagi 784 dikalikan gravitasi. Nah, yang perlu kita hitung ini aja nih. 196 dibagi 784. Ternyata jawabannya ini pas ya, 1/4. Jadi 1/4 dikalikan gravitasi. Ya sudah, maka kita dapat nilai A-nya itu 1/4-nya gravitasi bumi. Arah liftnya mempengaruhi berat dan arah liftnya ini ke atas ya. Jadi jawabannya adalah yang A, jelas. Oke, itu untuk soal yang ke-7. Kita lanjutkan soal nomor 8. Rangkaian elektronik sebuah jam digital yang biasa digunakan di masjid-masjid adalah sebagai berikut. Berdasarkan gambar rangkaian jam digital tersebut, supaya rangkaian berfungsi dengan baik menurut Anda, pengurus masjid harus menggunakan adaptor DC. DC itu searah ya, direct current dengan tegangan V sebesar titik-titik. Nah, oke. Jadi ini adalah tentang analisis rangkaian listrik. Nah, konsep yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah seperti ini ya. Kita buat dua hal penting. Kalau rangkaian resistor itu seri, maka arus sama. Kalau seri itu harusnya sama ya. Tahu ya, rangkaian seri itu berarti susunannya seperti ini, seri itu. Nah, sedangkan kalau rangkaiannya itu paralel, itu yang sama adalah tegangannya. Jadi paralel itu tegangan sama atau V-nya sama. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini. Kita tahu data tentang arus yang mengalir melalui hambatan 3,5 ohm yang ada di sini. Nah, arusnya 2 ampere, tegangan hambatannya 3,5 ohm. Maka yang ketiga yang perlu kita tahu adalah tentang hukum ohm ya, tentang hukum ohm di sini. Nah, hukum ohm itu adalah V atau persamaannya itu V sama dengan I kali R. Nah, berarti dari sini kita bisa menggunakan hukum ohm, kita bisa tahu tegangan di atas sini. Jadi V itu sama dengan arusnya 2 dikalikan resistornya 3,5 hambatannya. Maka sama dengan 7 volt. Oke, jadi ini sudah ketemu nih 7 volt kan. Nah, berarti
karena yang 3,5 dan 2,5 ini rangkaiannya adalah paralel, maka tanpa perlu menghitung, di sini juga akan punya tegangan sama dengan 7 volt. Alasannya adalah pada rangkaian paralel itu tegangannya sama. Jadi kalau yang di atas 7 volt, di bawah 7 volt. Artinya kalau yang di atas 7 volt dan di bawah 7 volt, kita bisa menghitung arus yang lewat 2,5 ohm di sini. Menggunakan apa? Menggunakan hukum ohm lagi. Jadi kalau kita mau cari arusnya, I itu sama dengan V dibagi dengan R. Ya, V-nya adalah 7 volt, R-nya adalah 2,5. Berarti kita dapat nilai I-nya itu sama dengan 7 dibagi 2,5, itu adalah 2,8 ampere ya. Jadi ini yang mengalir di sini adalah 2,8 ampere. Nah, berikutnya yang perlu kita tahu adalah hukum Kirchhoff 1 ya, atau hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff itu menyatakan bahwa jumlah arus I yang masuk ke cabang, masuk ya, ini kita tulis jumlah I yang masuk ke percabangan itu harus sama dengan jumlah I yang keluar dari percabangan. Nah, mana cabangnya? Cabang itu di sini nih. Ya, jadi perhatikan saya akan gambar cabang ini yang warna orange itu kita gambar di sini. Ini kemudian kita buat seperti ini. Nah, ya yang warna orange-nya ada di sini percabangannya nih ya. Kemudian kita tahu yang lewat atas itu 2 ampere, yang lewat bawah itu 2,8 ampere. Ingat, yang masuk harus sama dengan yang keluar. Yang masuk kita belum tahu nih. Yang masuk kan nggak tahu berapa nilainya, tapi yang keluar tahu 2 ampere dan 2,8. Oh, kalau begitu berarti yang masuk pasti 4,8 ampere. Nah, berarti kita tahu bahwa arus yang masuk di sini itu adalah 4,8 ampere. Artinya arus yang melewati hambatan 1,5 ohm itu pasti 4,8 ampere. Nah, sudah. Berarti kita bisa hitung sekarang tegangan yang ada di sini ya. Ini agak step by step ya. Kita hitung tegangannya ini ya. Nah, kita akan menghitungnya di sini. Kita akan hitung berapa tegangannya. Pakai lagi hukum ohm. V sama dengan I kali R. V-nya adalah dicari ya, I-nya 4,8 dikali resistornya 1,5. Berarti sama dengan 7,2 ya. Ini 7,2 volt. Nah, sekarang kita sudah tahu tegangan yang ada di sini adalah 7,2 volt, tegangan yang di sini 7 volt ya. Berarti total tegangan yang harus tersedia di sini berapa? Karena dia rangkaiannya seri, maka tegangannya kita jumlah. Berarti V total yang harus tersedia itu sama dengan V totalnya itu tegangan yang ada di 1,5 ohm adalah 7,2 volt ditambah dengan tegangan yang ada di rangkaian ini, rangkaian yang paralel ini. Oke, nah rangkaian ini adalah 7 volt karena dia sama, kita cukup tulis salah satu ya, ini 7 volt. Berarti totalnya adalah 14,2 volt. Nah, ini adalah tegangan atau nilai suplai daya atau catu daya yang harus diberikan kepada rangkaian jam digital ini. Jadi 14,2 volt ya, 14,2 volt. Minimal adalah 14,2 volt ya, seperti itu. Oke ya, jadi perlu beberapa hal yang harus teman-teman pelajari dulu. Di sini ada sifat rangkaian seri, rangkaian paralel, hukum ohm dan hukum Kirchhoff, sehingga kita bisa mengerjakan soal ini dengan beberapa konsep tersebut. Oke, pada soal ini kita menjawab sampai nomor 8 dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pembahasan soal yang lain di video berikutnya ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat videonya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.